Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, makan dulu. Baik ya, Anda semua. Minggu yang lalu materi kita tentang sebelumnya kan kita membahas tentang zaman praksana. Bisa apa ya? Bisa, Pak. Baik. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah kita nanti mengikuti pembelajaran tentang teori-teori, maksudnya agama dan kebudayaan Hindu dari Indonesia, nanti yang Anda diharapkan bisa menganalisis berbagai teori-teori tentang maksudnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu yang pertama ya. Apa yang pertama tadi? Menganalisis berbagai Semua. Apa? Menganalisis berbagai Teori. teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Iya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, tujuannya itu menganalisis kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan. Ada dua ya. Baik. Itu hanya sekilas kalian bisa melihat apa itu termasuk peninggalan daripada agama Hindu. Jadi untuk hari ini Anda sekilas Bapak jelaskan tentang materi kita, yaitu tentang teori-teori masuknya agama Hindu dan Indonesia. Jadi masalah yang akan kita bahas di sini bagaimana masuknya agama Hindu ke Indonesia itu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada beberapa hipotesis yang membahas itu. Hipotesis itu teori-teori tadi. Ada 5 teori. Teori apa? Nah masalah. Teori yang pertama ada teori Ksatria, Brahmana, Waisa, terus ada Sutra, ada Anusmara. Ayo, Bapak panggil ya, Bapak panggil ya kelompoknya. Yuni Erlina Sitompul sama si Muhammad Ismat ya. Ini kelompok 1. Silakan ambil posisi di sana ya. Apa lah, ambil satu meja ya. Terus si Resti, mana si Resti? Si Resti sama si Susanti, kelompok 2 ya, di belakangnya. Terus si Dika sama si Fitri Herani. Nah, kelompok 3 di sini ya, di belakang fokus. Kelompok 4 si Dia sama si Abdin sama Pawi ya. Silakan. Teori Sutra. Dan kelompok 5 teori arus balik. Ya. Coba dilihat tanda tempat kerjanya semua. Paham kan? Paham, Pak. Lihat dulu halaman depannya ya. Ya, Pak. Coba diperhatikan halaman depannya, bisa dilihat petunjuknya apa yang mau dikerjakan di halaman depannya. Coba dibaca petunjuknya, mana yang kurang paham, tanyakan sama Bapak. Paham ya apa yang mau dikerjakan? Paham, Pak. Baik, silakan dianalisis apa kelemahan dan kelebihan dari setiap teori yang mau lagi sesuai LKPD-nya dan didiskusikan. Bapak berikan waktu 20 menit ya. Nanti akan kita sajikan ke depan tiap kelompok. Silakan, kalau ada pertanyaan, tanyakan sama Bapak ya.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang semuanya. Silakan. Sekarang kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan teman-teman telah berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami. Saya yang bernama Susanti Rambet dan kawan saya yang bernama SDM Wadi. Saya akan menjelaskan pengertian dari teori kesatria. Pengertian teori kesatria adalah mengatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Menurut teori kesatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer dan prajurit atau prajurit dan bangsawan yang satu itu memegang kekuasaan di wilayah India. Yang membawa teori kesatria ke Indonesia yaitu Cornelis Christian Beck, serta didukung oleh Mukherjee dan J.L. Moyes. Kelemahan dari teori kesatria yaitu tidak ada bukti tertulis bahwa sudah terjadi pengabuan yang dilakukan kesatria dan India. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya cepat kembalikan ke Bapak. Oke, baik. Kelompok 2 sudah menyajikan hasil diskusinya. Siapa yang menentukan teori kesatria yaitu FDK pada masa lampau di India? Apakah jawaban kami bisa diterima? Dan yang kedua tadi saudara kami bertanya apa isi dari teori kesatria, yaitu proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria. Apakah jawaban kami bisa diterima? Yang lain ada? Pas. Nah, jadi tadi si Dinda menanya siapakah yang menemukan teori kesatria? FDK. Nah, terus apa isi teorinya? Proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para kesatria. Baik, rasa kelompok 2 selalu semangat ya. Tapi tadi langsung pertanyaannya jam sedikit ya. Pernah. Baik, silakan kelompok. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Anda sekalian, untuk teori-teori ini apa ya? Misalkan kan teori Brahmana tadi siapa itu golongannya Brahmana itu? Terus teori kesatria siapa golongannya kesatria itu? Terus ada lagi teori apa? Teori Waisa, Sutra, naik harus ya. Baik, kita lanjut ke kelompok ketiga. Silakan maju si Dinda ya, sama si Fitri. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Waisa menyatakan bahwa golongan Waisa punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan di Buddha. Isi dari teori Waisa terdapat bahwa pedagang India memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Buddha Hindu. Tokoh dari teori Waisa adalah Nicholas Johannes Cromb atau kerap juga disebut N.J. Cromb. Teman-teman yang ingin bertanya masih silakan. Ya, kelompok 3 atas nama Dinda dan Fitri. Sudah sedikit semangat ya. Telah menyajikan hasil kelompoknya tentang teori Waisa. Coba, apa dulu yang bertanya sama yang bawah? Waisa itu apa? Tapi para pedagang. Kalau mau kaya jadi pedagang ya? Ya. Ya, jadi guru. Harus jadi pedagang. Nanti maksudnya di sini yang disajikan orang ini berarti yang membawa masuknya Hindu Buddha itu ke Indonesia itu adalah golongan para pedagang. Dari mana
tokoh dari teori Waisa? Ya, siapa tokoh dari teori Waisa? Itu pertanyaan siapa tadi? Namanya? Ini Sapayu. Ya, Agnin. Ada lagi? Tuh yang pertama. Tanya yang lain, ada lagi? Perkenalkan, saya Diana Harahap dan kelompok 3 yang bertanya apa kekurangan dari teori Waisa. Sekali lagi. Apa kekurangan dari teori Waisa? Ya, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama dari siapa tokoh daripada teori Waisa itu? Dan yang kedua, apa kekurangan daripada teori Waisa? Baik, yang pertama silakan jawab oleh kelompok 3. Siapa tokoh teori Waisa? Tokoh dari teori Waisa adalah Nicholas Johannes Cope atau kerap juga disingkat N.J. Cope. Iya, N.J. Cope. Bagaimana, Adit? Kenal sama N.J. Cope? Oh, belum ya? Tidak. Oh, nanti kita kenal. Sudah, terjawab kan? Nicholas, lagi sekali. Nicholas Johannes Cope. Nicholas Johannes Cope. Ya, Adit ya? Coba, lagi sekali dulu. Belum tahu ya? Nicholas Johannes. Ya, dia kekurangannya katanya melalui teknik. Coba dijelaskan pendidikan terang. Kok maksudnya kekurangannya melalui pendidikan, tapi harus ini kalah. Harus bisa sebuah pendidikan. Tapi kalau kalian waktu itu hidup waktu zaman dulu udah itu udah ada di mana? Oh, udah boleh. Aku mau deh. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan lain? Semangat ya. Kelompok 1. Enggak, Pak. Apa ada masukan? Enggak, Pak. Kelompok 2. Bapak. 3. Oh, ini ya. Kelompok 4. Betul. Kelompok 5. Enggak, Pak. Ada. Kalau nggak ada, baik. Silakan perhatikan sama. Nah, dulu ya. Teori Waisa ini ya. Ini ngomong teori dulu itu. Apa dulu ya? Silakan perhatikan. Ada yang berpendapat lain katanya tentang teori Waisa ya. Yang mana di sini pendapat lain yang masih berpegang pada anggapan adanya kolonisasi berikan peran utama pada golongan lain. Sampai sini jelas kan? Jelas, Pak. Jelas. Alasan di kelompok 5 silakan. Cukup sekian hasil presentasi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teori arus. Ada satu lagi teori sud. Nah, siapa itu? Kawanan. Ini yang terakhir, teori arus balik menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang membangun budaya di Indonesia. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia, siapa? Pemuda Indonesia belajar agama Hindu Buddha di India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia. Jadi yang tinggi itu siapa? Pemuda orang Indonesia itu pergi ke India. Sampai di India mereka belajar bahasa Indonesia dan mereka bahkan agama Hindu di Indonesia. Iya kan? Terus untuk yang ini sudah kita ini gimana? Sebelumnya bagi sebelumnya.
Jadi pada intinya kembali kita jelaskan bahwa ada 5 teori tentang maksudnya agama Hindu Buddha Indonesia. Yang pertama tadi teori Brahmana, teori Waisa, Kesatria, Sutra, dan teori Arus. Merasa mungkin itu aja materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan silakan Anda kembali di rumah mengulangi kembali materi yang kita pelajari pada hari ini. Masih semangat ya? Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita pulang, ada baiknya kelas menyiapkan sebelum kita pulang. Semuanya berdiri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama yang berjaya dengan baik. Alhamdulillah. Doa selesai. Kepada